Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, mahasiswa Universitas Muria Kudus, kita bisa tatap maya kembali dengan keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali pertemuan yang ke-9 ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang Islam, kebudayaan dan kearifan lokal. Jadi kebudayaan itu tercipta dari unsur dan komponen. Unsur itu bisa dari bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan. Adapun komponen dari sebuah kebudayaan itu berbentuk material, non material, sehingga dari material muncullah hasil karya berupa benda, yang non material berupa cerita rakyat, dongeng, nyanyian, dan lain sebagainya. Perwujudannya itu bisa berupa ide yang sifatnya masih abstrak atau karya konkret. Nah, ide abstrak itulah yang menjadi nilai norma, aturan. Adapun karya konkret itu bisa memunculkan output perilaku karya manusia, sehingga timbullah aktivitas yang konkret. Ini terjadi sistem sosial atau budaya. Nah, dari peta konsep di atas kita bisa memahami bahwa kebudayaan adalah hasil dari sebuah cara hidup yang terbentuk dari berbagai macam unsur yang rumit, baik itu agama, politik, ekonomi, sosial, bahasa, seni, dan lain-lain. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, kebudayaan ini adalah hasil cipta rasa ya. Cipta rasa itu akal budi manusia yang terwujud secara ilmiah dalam kehidupan komunal. Nah, ini lebih disebabkan oleh keberadaan manusia yang telah dibekali oleh Allah dengan 3 modal determinan dalam mengarungi kehidupan ini, yaitu pendengaran atau dalam bahasa Quran as-sam'u, penglihatan dalam Al-Quran al-absor, dan akal dalam Al-Quran disebut al-afidah. Ketiga modal ini disebut oleh Allah sebanyak 4 kali dalam surat yang berbeda, yaitu ini Quran surat surat ke-16 ayat 78, surat ke-23 ayat 78, surat ke-32 ayat 9, dan surat ke-67 ayat 23 yang bunyinya innallaha ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Itu ya, jadi menyebut 3 determinan itu. Ibnu Khaldun, ini sosiolog muslim, memberikan penjelasan bahwa al-afidah adalah akal. Jadi bahasa al-afidah dimaknai dengan al-akal. Dan akal manusia ini ada 3 jenis. Nah, akal manusia itu ada 3 jenis. Pertama adalah akal tamyizi, pembeda. Dengan jenis akal ini manusia bisa membedakan mana yang baik dan tidak, mana baik, buruk, dan seterusnya. Kedua adalah akal tajribi, empiris. Tajribi itu empiris. Dengan jenis akal ini manusia memiliki pengalaman-pengalaman karena sudah melakukan uji coba tajribi. Ketiga adalah akal teoritis. Dengan jenis akal ini manusia mampu menciptakan teori dan mencari solusi dari setiap problematika yang dihadapi. Ketiga, entitas akal tersebutlah yang kemudian manusia mampu melahirkan budaya dan kebudayaan secara alamiah. Nah, ini udah ya, ini udah kita bahas. Selanjutnya, nah, budaya ya, ini bisa dicek di diagram ini ya, budaya, lokalitas, dan kearifan lokal. Diagram di atas menunjukkan bahwasanya kearifan lokal adalah bagian dari budaya. Nah, kearifan lokal, local wisdom, adalah pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh dari masyarakat lokal
melalui akumulasi dari berbagai pengalaman dalam serangkaian praktek dan terintegrasi dengan pemahaman terhadap sekitar alam dan budaya. Contoh kearifan lokal yang ada di Kudus ini ya teman-teman mahasiswa adalah buka luwur Sunan Kudus dan Sunan Muria ada ya di setiap bulan Muharram, yang masing-masing diselenggarakan setiap tanggal 10 untuk Sunan Kudus dan tanggal 16 untuk Sunan Muria di bulan Muharram. Filosofi Gus Jigang dari Sunan Kudus juga telah menjadi kearifan tersendiri bagi masyarakat Kudus yang mengelaborasikan antara ekonomi, spiritual, dan perilaku yang baik. Kearifan lokal sendiri, teman-teman mahasiswa, sebetulnya memiliki kecenderungan untuk bisa menyelesaikan problema yang dialami oleh masing-masing anggota masyarakat. Nah, sekarang titik temu Islam dan budaya atau kearifan lokal. Islam itu hadir sebagai agama bukan di ruang yang hampa budaya dan kearifan lokal. Sejarah perjalanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan misi pun menjadi saksi atas hal tersebut. Nah, kehadiran Rasulullah di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah saat itu yang sudah memiliki banyak kebudayaan dan kearifan lokal tidak serta-merta meninggalkan bahkan memberangus budaya dan kearifan lokal yang berlaku di dalamnya. Allah telah memberikan sinyal tentang keberadaan Rasulullah diutus dengan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap rasul itu diperintahkan untuk memahami budaya dan kearifan lokal yang ada di tengah-tengah kaumnya. Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW bisa beradaptasi dengan cara menyeleksi budaya dan kearifan lokal masyarakat Arab pada waktu itu. Banyak sekali budaya di tengah mereka yang dikuatkan kembali oleh Islam, dan tidak sedikit pula budaya yang sudah tidak lagi sesuai dirubah dan dimasuki nilai-nilai Islam. Seperti budaya setiap tanggal 9 Arafah itu mereka punya kebiasaan duduk atau ya sekedar menginap ya, di Bukit Arafah, sehingga kita pakai ada terkenal namanya wukuf di Arafah. Itu budaya yang dijadikan syariat, bahkan dijadikan syariat. Ada nilai-nilai yang dimasukkan dalam Islam yang kita dihapus ya, kita hapus, seperti budaya minum khamr, hal-hal yang bisa memabukkan ya. Ini sudah mengakar kuat di kehidupan bangsa Arab pada waktu itu, dirubah dengan cara bertahap. Pada akhirnya budaya itu dihilangkan dengan cara diharamkan karena tidak sesuai lagi dengan nilai manfaat yang ada. Dalam kehidupan sosial di saat baginda Nabi Muhammad SAW hadir di tengah mereka, budaya menghormati tamu sudah menjadi kearifan lokal mereka. Kemudian hal ini diapresiasi oleh baginda Nabi melalui sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wa rasulihi falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah yang memuliakan tamu. Ini memuliakan tamu sudah ada sejak zaman dulu. Nah, solidaritas kesukuan yang sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Arab pada waktu itu diperluas oleh Rasulullah menjadi solidaritas keumatan. Asalnya hanya kesukuan, sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Wahai manusia, yang kurang lebih artinya, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, dalam kehidupan ritual ibadah pun, kehadiran Islam pun masih mengadopsi budaya yang ada
dengan memodifikasinya agar sesuai dengan tauhid, akhlak dan kemanusiaan. Seperti ibadah tawaf yang sebelumnya dilakukan dengan telanjang kemudian dimodifikasi dengan memakai pakaian ihram. Kemudian setelah Islam bertemu dengan budaya dan kearifan di luar Jazirah Arab, Islam sama sekali tidak membuang keseluruhan atau mengambil keseluruhan budaya dan kearifan lokal itu. Islam memberikan muatan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, kesamaan atau egaliter. Dalam sistem politik, pengangkatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai umara, pemimpin yang dilakukan dengan pertimbangan senioritas dan personal capability merupakan sistem budaya dan kearifan lokal dalam kekuasaan masyarakat Arab. Sedangkan Bani Umayyah yang dalam masa pemerintahannya selama sekitar 90 tahun mengikuti budaya lokal Romawi sebelumnya yang menggunakan sistem monarki, monarki heredity atau aristokrasi. Demikian pula dinasti Bani Abbas, mereka menggunakan sistem budaya kerajaan Persia sebelumnya. Dalam konsep kenegaraan budaya Persia, raja adalah turunan dewa yang menjelma di bumi. Oleh Bani Abbas, para raja mereka dipandangnya sebagai bayang-bayang Tuhan di bumi dengan gelar ketuhanan seperti Al-Ahdi, Al-Hadi Billah, Al-Mutawakil Billah ini ya. Uraian di atas bisa dipahami bahwasannya Islam sebagai agama merupakan filter budaya dan di sisi lain Islam juga melahirkan budaya. Jadi kita bisa menemukan titik temu antara Islam dan budaya. Oleh karena itu, Islam tidak bisa kita identikan dengan budaya Arab semata, melainkan memang Islam itu datang ke seluruh penjuru dunia, tidak menolak budaya, namun budaya-budaya yang masih bisa diislamisasi, masih diisi-isi dengan konten Islam tetap boleh dilakukan selama tidak menentang dengan syariat-syariat Islam. Jadi tidak semua budaya-budaya tidak Islami itu dilarang. Selama isinya kontennya itu tidak melanggar syariat, budaya tersebut jangan ditinggalkan. Jadi kesimpulannya dalam tema kali ini bahwa Islam datang itu ada yang membuat syariat baru, ada yang merevisi syariat atau budaya yang sudah berlaku, atau bahkan menghilangkan budaya-budaya yang memang tidak pantas untuk dilaksanakan seperti minum khamr, sesuatu hal yang memabukkan. Itu materi kita kali ini dari saya. Terima kasih, mohon perhatiannya untuk diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.